Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Azka Hurunisa, dan rekan saya Muhammad Dusan Abu Bakar. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil implementasi kami terhadap paper yang berjudul Recurrent Convolutional Neural Networks for Text Classification. Nah, yang pertama, ini adalah problem dan objektif dari paper tersebut. Ini adalah problem statement, yaitu traditional classifier yang digunakan untuk proses klasifikasi teks bergantung pada human design features. Nah, selain itu, paper ini juga mengangkat masalah bahwa metode RNN dan CNN itu masing-masing masih memiliki kekurangan. Jadi, objektif dari paper ini adalah untuk membuat model yang dapat menghindari human design features, yaitu recurrent convolutional neural network, dan mengurangi waktu komputasi akibat proses ekstraksi dan seleksi fitur. Selanjutnya, ini adalah dataset yang digunakan pada paper tersebut, yaitu ada 4 dataset yang berbeda. Yang pertama adalah 20 news groups dataset, yang kedua Fudan dataset, yang ketiga ACL dataset, dan yang keempat ada SSD dataset. Nah, untuk implementasi yang telah kami lakukan, kami hanya menggunakan satu dataset, yaitu 20 news groups dataset. Nah, dataset ini dia terdiri dari sekitar 18.000 data dan terbagi menjadi 20 kelas yang berbeda. Selanjutnya, ini adalah propose method dari paper tersebut. Jadi tadi telah di-mention bahwa metode yang digunakan adalah recurrent convolutional neural networks. Nah, ini adalah struktur dari metode tersebut secara keseluruhan gitu. Jadi yang pertama itu ada recurrent structure, di mana yaitu berisi ada 3 konten, yaitu left context, word embedding, dan right context, di mana nanti ketiga konten ini dia akan digabungkan. Nah, saya akan menjelaskan dulu. Jadi di sini tuh ada word embedding, yaitu dia itu adalah representasi kata dari tiap kata yang ada. Di sini tuh sebagai contoh ada kata stroll, along, the, south, sama bank. Nah, jadi nanti masing-masing kata atau word embedding ini dia akan memiliki left context dan right context. Di mana left context itu dia adalah konteks dari nilai dari kata sebelumnya, sebelum kata tersebut. Jadi kalau misalnya kita punya sebagai contoh kata stroll, left konteksnya itu adalah diperoleh dari kata sebelum kata stroll tersebut. Sedangkan right konteks itu dia diperoleh dari kata setelah kata stroll gitu. Jadi nanti ketiga konten ini ada left context, word embedding, dan right context. Dia akan digabungkan menjadi variabel baru, yaitu variabel X di sini. Jadi nanti kita punya X3, X4, X5 sampai sejumlah dari word embedding yang kita punya. Nah, selanjutnya setelah kita menggabungkan ketiga ini jadi X3 sampai seterusnya itu, nanti dia akan menjadi inputan untuk di convolutional layer. Jadi di sini itu kita menggunakan pooling layernya itu max pooling layer. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa lihat, kita kan sudah memperoleh Y nih dari tadi yang sudah digabungkan itu. Nanti kita punya rumusnya, tapi kita jelaskan di belakang. Di sini itu kita mendapatkan Y3, Y4, Y5 sampai seterusnya. Itu sejumlah X-nya ya. Jadi nanti kita udah punya nih nilai Y-nya di layer kedua ini. Di sini tuh dia menggambarkan layer ya, yang nilai angka 2 ini. Jadi nanti untuk masing-masing Y3 sampai seterusnya itu, kita akan mengambil nilai fitur yang paling tinggi atau maksimum dari setiap dimensinya. Karena kan kita menggunakan max pooling nih. Jadi nanti misalnya nih ada fitur di dimensi kedua. Dia akan dilihat nanti nilai fitur mana sih yang paling tinggi. Nah, nilai itulah yang akan diambil untuk menjadi nilai Y3 di sini gitu. Nah, nanti jadi untuk setiap fiturnya setiap fitur pada dimensi ini dia akan diambil yang paling besar atau paling tinggi. Nanti dia akan diambil untuk menjadi nilai Y3 di sini di max pooling layer ini. Sehingga nanti dari max pooling layer ini kita bisa mendapatkan output di output layer. Nanti rumusnya ada di selanjutnya. Oke. Selanjutnya mungkin di sini sudah jelas. Jadi selanjutnya ini ada struktur umum atau general structure dari
recurrent neural network. Jadi di sini itu dapat dilihat ada x0 sampai xn, yaitu dia itu adalah inputannya. Sedangkan di sini itu ada y0 sampai yn, dia itu adalah outputnya. Nah, kita bisa lihat, tadi kan kita udah mention nih ada left context sama right context. Nah, kita itu bisa lihat di sini, left context-nya itu, dia kan dari kata sebelumnya, dia itu berwarna hijau, dan untuk right context-nya dia berwarna orange. Nah, kita bisa lihat nih, jadi misalnya untuk kata ke T, misalnya kita punya x0, dia itu punya left context-nya itu, dia adalah kata sebelumnya dari kata tersebut. Sedangkan right context-nya itu dia dari kata sesudahnya. Nah, kita kan kalau misalnya kita pikirin nih, satu kalimat itu atau satu dokumen itu, dia kan memiliki kata pertama dan kata terakhir. Otomatis kan kata pertama itu dia nggak ada nih left context-nya, karena kan dia nggak ada kata sebelumnya lagi. Sedangkan yang terakhir, dia nggak ada kata setelahnya lagi. Jadi nanti untuk left context dan right context-nya, jadi untuk left context yang kata pertama itu dia menggunakan dari kata tersebut, katanya sendiri, dan right context-nya dari yang terakhir dia akan menggunakan dari kata tersebut juga. Atau di sini dia ditulis zero gitu. Nah, setelah ini ada rumus-rumus yang digunakan pada propose method ini. Jadi yang pertama itu kita memiliki left side context dan right side context. Nah, di sini itu masing-masing itu kita akan menggunakan suatu fungsi di mana parameternya itu kita ada bobot, ada word embedding dari kata sebelumnya. Ini untuk yang left context ya. Left context itu dia menggunakan bobot, word embedding dari kata sebelumnya, left context dari kata sebelumnya, kemudian ada bobot dan word embedding dari kata sebelumnya. Ini tuh dia akan masuk ke sebuah fungsi untuk menghitung left context-nya. Nah, selanjutnya untuk right context-nya ini kurang lebih sama, hanya kalau di sini itu dia menggunakan konteks right-nya itu dia dari kata setelahnya atau kata setelahnya dan ditambah bobot dan dia menggunakan word embedding dari kata setelahnya juga gitu. Nah, setelah kita mendapatkan left context dan right context dengan menggunakan rumus yang ini, kita akan membuat representasi dari setiap kata itu. Yang tadi kita punya i, yaitu x1, x2, sampai seterusnya, itu dia dihitung dengan menggabungkan left context, word embedding, dan right context dari masing-masing kata. Tadi kan kita sudah hitung di sini ya untuk left context dan right context-nya. Jadi kita akan memiliki satu variabel baru yaitu x1. Nah, di mana x1 ini dia akan masuk ke dalam fungsi aktivasi. Kalau di sini itu kita menggunakan fungsi aktivasinya itu adalah tan h. Jadi nanti nilai x1 ini dia akan dihitung dengan menggunakan rumus yang sama dengan neural network biasa, yaitu bobot dikali x1 ditambah dengan biasnya. Nah, di sini itu kan kita akan memperoleh nilai y dari layer kedua. Nah, setelah kita mendapatkan nilai y ini, kita akan masuk ke max pooling layer. Jadi kan tadi sudah dibahas kalau di max pooling layer ini kita akan mengambil nilai yang paling maksimum nih. Jadi dia memakai fungsi max. Jadi di sini itu dia akan mengambil nilai maksimum dari y dan dia akan menjadi nilai y di layer ketiga. Nah, setelah kita memperoleh nilai y ini, langkah terakhirnya itu kita akan menghitung nilai dari output layer. Kita masih menggunakan rumus yang sama tadi untuk perhitungan seperti yang neural network biasa, yaitu y itu adalah bobot dikali y, ini nilai y yang kita peroleh dari sini ya, ditambah dengan biasnya. Nah, setelah ini kita kan sudah memiliki nih nilai outputnya. Nah, kalau di sini kita kan perlu nih mengubah nilai output itu menjadi probabilitas, karena kan kita ingin menentukan data tersebut itu dia masuk ke kelas yang mana sih. Nah, untuk itu kan kita perlu probabilitas. Oleh karena itu, kita mengubahnya itu dengan menggunakan fungsi softmax. Seperti yang bisa kita lihat di sini, jadi kita menggunakan fungsi softmax dengan rumusnya itu adalah probabilitas sama dengan eksponen y dibagi dengan sum dari eksponen yk. Nah, jadi nanti output terakhirnya itu kita punya nih probabilitas yang nanti
probabilitas ini dia digunakan untuk menentukan dataset kita itu dia termasuk ke dalam kelas yang mana gitu. Jadi kan tadi kita punya 20 kelas. Nanti nilai probabilitas yang paling tinggi itu adalah kelas dari dataset yang kita punya itu atau data yang kita punya gitu. Nah, untuk selanjutnya, ini kan kita baru menjelaskan mengenai propose method dan rumus-rumus yang digunakan pada paper. Nah, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan implementasi kami atau implementasi yang telah kami lakukan terhadap paper yang menjadi rujukan. Selanjutnya adalah implementasi dari paper yang kami acu, yaitu implementasi untuk recurrent convolutional neural network. Nah, di sini kami hanya menggunakan masih menggunakan salah satu dataset dulu, yaitu dataset 20 Squared, di mana dataset itu sekitar 18.000 data dan kelasnya itu ada 20 kelas yang berbeda. Nah, di sini kami menggunakan beberapa library untuk implementasinya, termasuk yang paling banyak kami gunakan adalah library-nya Keras dari TensorFlow untuk implementasi metodenya gitu. Nah, di sini untuk datasetnya sendiri kami ngambilnya dari dataset yang sudah disediakan oleh ya scikit-learn, dari library scikit-learn gitu. Nah, yang pertama di sini kita nge-fetch atau ngambil datasetnya, terus di sini kita pakai shuffle-nya terus, jadi supaya datasetnya itu diacak, supaya urutan kelasnya itu bisa beragam gitu nantinya. Terus di sini kami bagi dua sebagai teks atau data X dan target atau data Y. Nah, selanjutnya di sini kami coba untuk menampilkan 10 kelas pertama. Di sini ada outputannya, yaitu untuk kelas 1 itu untuk data 1 itu kelasnya adalah kelas 10, data 2 kelas 3, data 3 kelas 17 sampai data kelas 10 itu adalah kelas 15. Nah, di sini kami juga menampilkan jumlah X dan Y-nya, yaitu ada sekitar 18.846 data. Nah, terus untuk misal kita mau menampilkan salah satu jumlah dari panjang dari salah satu data, contohnya ini adalah data ke 0 atau data yang pertama, itu panjangnya ada sekitar 157 kata gitu ya. Nah, terus ini kami coba tampilkan data set yang pertama, mulai dari from ini sampai ke pens rule. Nah, di mana sebenarnya untuk dataset ini isinya itu adalah email gitu ya. Ada from-nya, ada subject, dan lain-lainnya gitu, termasuk isinya. Nah, terus di sini targetnya adalah 10, di mana target 10 ini isinya adalah label targetnya itu adalah rec.sport.hockey gitu. Jadi nantinya ada 20 kelas. Nah, terus di sini kami mencoba untuk mengambil maksimum vocabulary-nya itu sebanyak 20.000 kata. Most common words kami ngambilnya 20.000 gitu. Nah, terus di sini menggunakan beberapa library seperti library tokenizer untuk memecah-mecah kalimat menjadi kata. Lalu di sini dan akan di-generate sequence-nya. Jadi setiap kata itu nantinya akan kita ubah menjadi angka-angka gitu. Jadi deretan angka di mana angkanya berkisar dari angka 1 sampai angka 20.000, karena di sini vocab-nya kita ambil hanya 20.000 gitu. Nah, contohnya misal untuk data yang pertama nih, sequence-nya adalah 14, 19, 1415 dan seterusnya gitu. Jadi ini itu adalah, kan tadi kita lihat di sini data pertama ada 157 kata, berarti nanti di sini adalah 157 sequence of number gitu yang telah dirubah gitu. Nah, setelah itu kita hitung ada berapa banyak sih sebenarnya unique words-nya gitu, kata-kata yang unik. Nah, di sini ternyata ada sekitar 179.209 unique words. Nah, lalu ya nggak ada yang duplikatnya, sebanyak sekitar 129.000 kata gitu. Nah, setelah itu di sini kami setiap kata-katanya itu kita kasih indeks gitu. Misalnya untuk indeks 1 ada kata ini, indeks 2 kata ini, dan seterusnya gitu. Nah, ini kami coba untuk mapping kira-kira berapa sih panjang rata-rata panjang datanya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ternyata
rata-rata panjang untuk setiap data itu sekitar 292 kata gitu untuk setiap data, dan dimana standar deviasinya adalah sekitar 666. Nah, kan ini setiap kata itu panjangnya berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang cuma 10, ada yang 100, bahkan mungkin ada yang 500 gitu. Nah, di sini Jumlah kata pada data. setiap kata pada data itu kan beda-beda. Nah, di sini kami coba namanya adalah padding gitu, padding. Jadi padding itu contoh misalnya di sini sequence katanya hanya 3 kata nih dengan angka 1, 2, 3. Tapi maksimum katanya ada 5 gitu. Nah, kita coba padding dengan kita tambahkan 2 di depan itu angka 0 gitu. Nah, kalau misalnya ada lebih dari 5, kita potong, kita ambil hanya 5 aja gitu. Nah, itu kita sebut padding. Nanti padding ini kita gunakan, nah di sini misal kita ngambil maksimum katanya itu kita samaratakan semuanya 200 panjang katanya. Nah, sisanya tinggal kita padding gitu dengan panjang kata sebanyak 200. Jadi kalau ada yang lebih dari 200 kita potong, kalau ada yang kurang dari 200 kita tambahkan angka 00 ini gitu. Nah, selanjutnya adalah merubah step labelnya itu menjadi one hot vector atau one hot encoding, di mana misalnya untuk kelas 10 one hotnya adalah seperti ini, 0, 0, 0, 0, 0, 0, terus di yang ke 10-nya kita kasih 1, sisanya 0, 0, 0 lagi gitu. Jadi misalnya ini kelas 1, satunya di depan, sisanya 0, kelas 2, 0, 1, 0, 0, dan seterusnya. Nah, di sini kita menggunakan word embeddings untuk perhitungan makna setiap kata. Di sini kami mengambil dari Glove Embedding dari Stanford. Di sini kami langsung download, ada besaran size-nya itu sekitar 800 MB. Lalu di sini tuh sebenarnya ada beberapa embedding, ada yang cuma 100 dimensi, 300 dimensi, 200 dimensi, 50 dimensi. Ya, ada 4 sebenarnya, ada 4 jenis dimensi. Nah, di sini kami coba ngambil yang 200 dimensi aja. Jadi setiap kata itu kita punya 200 dimensi gitu ke sampingnya. Nah, ini kami coba ambil salah satu, misal ada kata-kata frog gitu ya. Nah, kita lihat kata frog ini nilai embeddingnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah nilai embedding dari dimensi pertama sampai dimensi ke 200 gitu. Ini jumlahnya ada 200 dimensi gitu. Nah, setelah kita selesai melakukan seluruh proses embedding untuk seluruh kata, selanjutnya nanti kita akan mulai membuat modelnya. Nah, di sini kami belum berhasil ya membuat model yang di paper yang RCNN-nya. Nah, tapi kami coba untuk membuat 3 model dulu, yaitu model simple RNN, model CNN, dan model LSTM, yaitu pengembangan dari RNN. Nah, pertama untuk yang model simple RNN ini, di sini inputannya jadi inputan untuk si RNN-nya adalah sebanyak vocab size-nya, yaitu tadi 20.000. Nah, untuk dimensinya itu adalah sebanyak jumlah dari embedding dimensi. Terus di sini input length-nya adalah kita batasin tadi 200 di maksimum length-nya. Terus ada bobot, dan di sini ada parameter turnable. Nah, di sini setiap setiap sel RNN-nya itu berisi 128 neuron. Lalu terus nanti ada fully connected-nya di ujung terakhir untuk outputan, yaitu sebanyak 20 karena kita punya 20 kelas menggunakan fungsi aktivasi softmax. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa jumlah parameter yang di training itu adalah sebesar 4.044.000. Jadi ini adalah jumlah bobot yang nantinya akan di training. Nah, lalu kita coba compile modelnya menggunakan optimizer Adam, di mana optimizer ini fungsinya untuk update backpropagation, waktu backpropagation. Terus fungsi loss-nya adalah categorical cross entropy karena tadi kita punya multi-class, Lalu matriksnya adalah akurasi. Setelah itu kita coba fit datanya dengan kita bagi untuk data validasinya itu adalah 20%. Data validasi 20% dengan epoch sebesar 10. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk masing-masing epoch itu membutuhkan waktu sekitar 1 menitan atau 60-an detik dengan akurasi
maksimumnya itu di sini di epoch terakhir tuh hanya 45% untuk akurasi data training dan 33% untuk validasi. Terbilang ini masih sangat kecil gitu ya, di bawah 50% untuk simple RNN menggunakan 10 epoch. Mungkin jika kita tambahkan lagi epochnya, ini akan meningkat gitu. Oke, selanjutnya itu adalah model CNN, di mana untuk model CNN sendiri kita menggunakan 3 konvolusi dan 3 layer pooling. Untuk masing-masing konvolusinya kita menggunakan inputannya itu adalah 128 neuron gitu. Kita menggunakan 128 neuron, di mana kita menggunakan di sini kita menggunakan max pooling dengan ukuran 3x3 gitu ya. Filternya size-nya 3x3. Untuk fungsi aktivasinya sendiri kita menggunakan fungsi aktivasi ReLU untuk non-linearnya. Nah, lalu setelah kita dapatkan 3 filter ini, kita flatten, yaitu kita buat dia menjadi satu apa istilahnya nih ya, satu baris gitu ya, satu baris untuk inputannya. Nah, lalu kita menggunakan fully connected-nya atau dense-nya itu sebanyak 128 neuron, di mana kita menggunakan fungsi aktivasinya adalah ReLU gitu ya, non-linearity. Selanjutnya, untuk output layernya kita menggunakan 20 neuron, sama seperti sebelumnya, karena ini kita ada 20 kelas dengan fungsi aktivasi softmax. Yang bisa kita lihat di sini bahwa jumlah parameter yang di training itu ada sekitar 4.276.500 bobot. Nah, untuk selanjutnya masih menggunakan optimizer yang sama, dengan loss yang sama dan metrik yang sama, juga jumlah epoch yang sama dan pembagian data validasi yang sama. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa proses CNN itu sangat cepat, hanya sekitar 3 detik untuk masing-masing epochnya, dan untuk akurasinya juga sangat baik, bisa mencapai 97% untuk data training. Ya, dan naiknya juga cepat, langsung dari 3 ke 6, 7, 8, langsung ke 9 gitu. Sedangkan untuk yang simple RNN itu sangat lama gitu. Dan untuk validasinya di sini sekitar 77%-an gitu. Nah, ini juga bisa sangat cepat karena tadi kita di sini udah pakai pooling layer, di mana dia tadi tuh bisa apa ya istilahnya, ngereduksi dimensinya sehingga jadi sedikit gitu dimensinya. Jadi prosesnya juga bisa cepat gitu. Ini training juga sedikit gitu. Nah, selanjutnya adalah model LSTM, di mana model LSTM ini adalah pengembangan dari RNN biasa yang awalnya ini adalah digunakan untuk menghilangkan vanishing atau exploding gradient pada RNN gitu. Nah, di sini kita menggunakan layar LSTM dengan jumlah neuron 128, terus juga untuk fully connected output layernya adalah 20 neuron dan aktivasi softmax. Di sini sekitar 4,1 juta parameter yang di training gitu. Untuk optimizer, loss, dan metriknya juga masih sama dengan sebelumnya, validation datanya juga masih sama, dan epochnya juga sama gitu. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa trainingnya itu cukup lama untuk masing-masing epoch, sekitar 160-an detik atau ya hampir 3 menit lah ya, hampir 3 menit untuk tiap epochnya. Lalu untuk akurasinya juga sebenarnya cukup baik sih. Setelah epoch kelima itu, setelah epoch keempat itu udah di atas 80% gitu. Dan untuk data validasinya malah lebih baik daripada CNN. Kalau CNN tadi di sini sekitar 77%, untuk yang LSTM itu 80-an%. Nah, untuk ini mungkin kesimpulan sementara adalah bahwa si LSTM ini dia bisa ngebaca apa istilahnya ya, sequence yang lebih baik gitu daripada si CNN gitu. Tapi emang ya waktunya jauh banget, karena di dalam LSTM itu sendiri kan sebenarnya banyak gate-gate gitu ya, dan bobotnya juga jadinya lebih lama dilatih. Sedangkan untuk yang CNN itu kan karena tadi kita punya ini nih, sebenarnya punya kan max pooling itu, punya pooling layer, jadinya bisa lebih cepat gitu karena di cut banyak yang di cut fitur-fiturnya. Nah, ini kami coba prediksi salah satu data. Kami ambil data yang ke 500.
Kami coba ambil data yang ke-500, terus kami tampilkan data yang ke-500 itu adalah seperti ini. Nah, berdasarkan model yang dibangun itu kami coba mengambil yang pakai yang LSTM dulu. Pakai yang LSTM itu modelnya itu memprediksi bahwa data yang ke-500 ini label kelasnya adalah religion Christian gitu. Sebenarnya kalau kita baca-baca sih datanya ya ada ngarah-ngarah ke sana sih kayak nah ini ada kata-kata God gitu ya. Jadi kayak lebih ke apa namanya? Lebih ke religion gitu. Kelas religion ini how I got saved gitu kan kayak meminta pertolongan ke Tuhan gitu. Ya, nah ini there's no God, nah, ada kata-kata God lah gitu. Ya sejauh ini sih ini yang bisa kita implementasikan dulu ya untuk yang di papernya gitu ya RCNN. Mungkin selanjutnya kami akan coba mengimplementasikannya. Kami masih ya masih mencoba kesulitan lah sedikit gitu untuk implementasinya. Udah ya, nggak ada yang mau ditambahin lagi. Sudah. Nah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.